Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salva Chairunisa dengan NIM 24210042. Saya dari kelas A2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2024 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ringkasan teori belajar kognitivisme. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dulu. Teori belajar bahasa memiliki peran penting dalam memahami bagaimana manusia mempelajari bahasa, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Latar belakang pentingnya teori ini terletak pada kontribusinya dalam menjelaskan proses kognitif, sosial, dan juga afektif yang terlibat dalam pembelajaran bahasa. Melalui teori, kita dapat memahami bagaimana seseorang menerima, memproses, dan menghasilkan bahasa, sehingga memberikan wawasan yang mendalam tentang mekanisme di balik akuisisi bahasa. Yang kedua yaitu, apa sih pengertian dari teori belajar kognitivisme itu? Jadi, teori belajar kognitivisme itu yaitu lebih menekankan pada proses belajar yang merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, dan juga tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan juga berbekas. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada kelebihan dari teori belajar kognitivisme itu sendiri. Yang pertama yaitu kelebihannya ada pengembangan pengetahuan. Maksudnya adalah teori kognitivisme berfokus pada pengembangan pada pengetahuan individu itu sendiri. Yang kedua, ada peningkatan daya ingat. Maksudnya di sini adalah teori kognitivisme menekankan pada daya ingat peserta didik untuk mengingat materi yang telah diberikan oleh guru. Yang terakhir, ada pengembangan kreativitas. Maksudnya di sini yaitu teori kognitivisme mendorong peserta didik atau siswa untuk berkreasi dan menginovasi. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari teori belajar kognitivisme itu sendiri. Kekurangannya antara lain yaitu yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang terakhir, yaitu kurang sesuai untuk sekolah vokasi yang menekankan keterampilan fisik. Yang terakhir, yaitu ada pengimplementasian pembelajaran dalam teori kognitivisme. Jadi, ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru jika ingin menerapkan pembelajaran kognitif, yaitu yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka sudah lakukan. Yang kedua yaitu mendorong diskusi siswa berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh guru dengan meminta siswa untuk menjelaskan kembali isi materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya juga untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membantu siswa menemukan solusi yang baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.